tugas surga atau pejabat surga. Mereka adalah orang-orang yang sangat suci. Pejabat. Ya, Itu orang-orang yang yang sangat pejabatnya gemasak. Itu pejabat itu eselon berapa? gak Kan perlu eselon tahu itu tingkat-tingkat, eselon eselon berapa. 4, Tapi setiap eselon 3, orang-orang eselon yang 1. menjabat di surga disebut pejabat surga. Sebab yang berkuasa di surga adalah hanya para pejabat surga. Ya Allah. Gue masak gejala awalnya kenapa gue masak ini Aku gejala mau awal main sama kamu. si Juma lah, sama si Juma. Bisa tanya Wih. dulu gejala awalnya sehingga kamu seperti ini kenapa? Tanya dulu. Dia step itu pasti kejang-kejang. Waktu gejala. Dia pilih-pilih lawan pun. Ya Allah. Ayo, ayo, siapa yang ada muslim yang main sama yang mampu sama saya, ayo. Wih. Jadi Gemasak. makhluk Apa waras. Jabatannya itu? Apa Fitrah jabatannya makhluk waras itu yang akan memiliki banyak junjungan atau banyak Tuhan. Tapi Tuhan tertinggi dialah Sang Maha Pencipta. definisi Tuhan menurut kau apa sih itu? Tuhan itu apa definisi? Tuhan adalah segala orang-orang yang bertahta di surga. Orang-orang. Udah jelas. Oh, ini lagi Tuhan miring. artinya yang sangat-sangat mulia. Tuhan yang adalah sangat-sangat suci. orang-orang. Silakan Bunda Rahma lanjut, saya enggak mau gila. Aduh. Jadi Tuhan berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan artinya sangat Tuhan. Kalau Tuhan artinya yang mulia, ya Tuhan artinya sangat Tuhan atau sangat mulia. Ya, Tuhan sapaan kepada para pejabat dunia. Berarti Tuhan kau ini atau sangat Tuhan penyakitmu sapaan masalah kepada para pejabat bahasa. surga. Masalah bahasa dia. Kalau Tuhan sangat Tuhan. Ya. Sangat Tuhan. Berarti dia mengartikan Tuhan itu adalah Tuhan di atas Jadi kalau Tuhan. Tuhan Jadi adalah Tuhan- penguasa, Tuhan adalah sangat penguasa. Gitu kan? Itu sangat penguasa adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus apa tuh? Dia di posisi mana? Yesus lah, ya. Kenapa Yesus seorang sebut sangat kuasa? Karena dialah satu-satunya manusia yang Apa memberikan yang dia izin. kuasai Yesus? Ketika bayi, apa yang dia kuasai Yesus ketika bayi? Yang menjadi penilaian tentang Yesus adalah status terakhirnya. Seseorang disebut waktu sarjana, bayi. bukan, ya dengarkan ya. Seseorang Sarjana disebut lah. bupati, bukan dari lahir dia bupati. Seseorang disebut gubernur, bukan dari lahir dia gubernur. Aduh, ya Allah, Yesus ya disebut Rabbi. seorang Tuhan karena sekarang dia salah seorang pejabat di surga. Apa jabatannya? Dialah satu-satunya manusia yang memberikan izin masuk surga. Karena dia memiliki peranan sangat-sangat besar, maka dia disebut sangat-sangat penguasa. Sangat-sangat penguasa artinya Bunda Tuhan. mau diskusi sama orang sedeng ini kah? Jadi Bunda. Yesus disebut seorang Tuhan atau seorang yang sangat kuasa karena dia memiliki peranan besar kali tentang hal ke surga. Apa peranan besarnya? Dia satu-satunya manusia yang memberi izin masuk iya, surga. saya sendiri. Kenapa? Bentar, aku terima telepon. Ya kenapa, Bang? Oh iya, ini ada di sini, Bang. Oh, pasiennya ya? Oh, ternyata gue masak ya. Oh, dia kabur. Ya Jadi, Allah, pantesan dia agak lain. Kabur dari rumah sakit jiwa. Oh, iya, siap. Yesus disebut Ya, seorang datang ke Allah. sini. Boleh, Yesus boleh, disebut boleh, boleh. seorang Allah, Ya. karena Jangan dia adalah hati-hati nanti lepas lagi, Bang. Diikat yang kuat ya. Ya, memang namanya gue masak ya. Oh, parah sakitnya ya. Oh, oke. Jadi, Oh, dia sering ini cabut rambut, cabut kuku. Oh, ya Allah. Pantas. Dari tadi nggak saya nyambung permisi ya, ini, ternyata Pak. nggak ada. Kupikir Ya ada si ini, Juma di sini. ya jangan dulu. Nanti datang nih pegawai rumah tolong sakit kalian mau ngambil kamu. Kamu ternyata lepas. Kamu pasien rumah Oke, sakit ya, jiwa kurang rupanya, ada- Bang. Kira Jangan ada lawan di dulu, sini. aduh. Kira ada yang bisa. Ya Pak, cepet Pak. Dia udah mau kabur nih. Nanti kemana-mana lagi dia ini. Dia suka cabut rambut, cabut Kalau memang kuku ya. si Juma Ya punya Allah. punya kemampuan, suruh keluar ke sini. Iya Pak, ya. Oh, udah lama dia jadi pasien rumah sakit jiwa ya. Iya Pak. Oh, oke Pak. Baik Pak.
Silakan Pak dijemput Jadi ya. ada banyak pejabat surga. Semua mereka SWT. Subhanahu wa ta'ala. Oh, ih, Dan tidak ada pejabat surga yang tidak SWT. Yang tidak subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua pejabat surga pasti SWT. ya Tetapi Allah. ada satu yang paling SWT. Dialah Sang Maha Pencipta. Ayo Kristen-Kristen sih? yang ada di bawah yang normal atau yang tidak waras, ayo naik. Nah, kenapa yang tidak waras yang naik? Aduh. Kita satu kursi sana dulu. Apa pula dia masuk-masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Memang nih orang-orang ya. Parah sakitmu, Bang. Parah sakitmu, Bang. Mungkin kalau kau Biarkan aja. disuruh kalau dia Biarkan dia disuruh minum obat, ya nggak minum. Jadi gini tambah parah sakitmu, Bang, gue masak. Oke, saya tanya ya. Kita buktikan Silakan. kalau kalian jong. Saya tanya ya. Halo, Iya, kenapa Tuhanmu terkutuk, Bang? siapa? Tuhanmu kenapa terkutuk? Boleh ya. Sampai kapan Yesus pernah terkutuk? Nggak ada sampai-sampai ku tanya. Kenapa Tuhanmu terkutuk? Terkutuk artinya terhukum berat, ya. Yesus memang pernah terkutuk, tapi hanya cuma 3 hari. Tuhannya terkutuk. Jadi setiap orang yang tersalib disebut terkutuk, terhukum berat. Jadi Yesus 3 hari, pernah 1 terkutuk, hari. tapi Ya. masa keterkutukannya sudah Bang, selesai. Kalau Dia orang bisa kalau mengalahkan- dikutuk itu mengalahkan iblis. kutuk. Bang, berarti dia pernah jadi iblis. Karena orang terkutuk itu iblis. Bukan berarti setiap yang terkutuk bukan iblis, ya. Jadi terkutuk artinya terhukum berat. Yang harus kalian hafal gini. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Contohnya, ya, siapakah yang sedang mati sekarang? Sebab yang sedang terkutuk, siapa yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Udahlah, kau minum obatmu itu di sampingmu itu minum Setiap obatmu nabi dulu. yang sedang Kita mati, sapa dulu. maka nabi itu Dul. nabi sedang terkutuk. Woi gumasa, pungor ko kau, naong ko. Apa? Oke. Boleh saya tanya, Allah itu Tuhan atau manusia? Woi, to pungoro. Turun. Tahu po. Kau di- Jauh. Tidak ada setengah Kau dibilangin. jauh Allah itu Tuhan Kau atau dibilangin. manusia? Kau dibilangi pongor, Bang, orang gila kok, orgil. Benarkah kau ini? Pantas tadi kau ada dokter menelpon. Orgi Habis artinya obatnya ini orang. Turun. orang Rusak koma. golongan Islam. Gumasa, kau sudah berkeluarga atau belum? Oh banyak keluargaku. Enggak, sudah punya istri, anak. Oh, sudahlah. Anakku pun sudah Apa mau kata beranak. istrimu kalau kau begini? Kenapa? Kau enggak dibuang? Apa kata istrimu kalau kau sakit begini? Apa kau enggak dibuang sama Kenapa istri? kalian nggak ada yang memadai sama saya? Itu kenapa kau ini? Apa istrimu sadar kau begini? Bah, Oh, apa dia bilang? orang-orang yang waras memiliki banyak Tuhan, memiliki banyak junjungan. Ya Allah. Justru yang tidak waras tuh begitu kayak kau ini. Jadi Memang kau ini kurang waras. setiap fitrah orang waras pasti sadar bahwa Wih, diam mau kau banyak dompala, orang-orang suci tolong. di atasnya. Jadi Ya Allah, orang-orang suci Bikin banyak bagi dosa nih saya kau. adalah Tuhan. Bikin banyak dosa kita nih, Ustaz ya. Dompa. Pertanyaan saya, Dompala Allah itu nih. Tuhan atau manusia? Oh, tolonan deh. Tidak dengar. Allah itu Tuhan itu Allah atau manusia. Tolong, dompala. Pantas kau jadi karisting. Dompala. Dompal. Aduh, aku bukan moderator. Ayo naikkan yang ini. Gue masa kau itu malu-maluin istrimu, keluargamu kok kalau kau begini. Gue masa. Kau ini denom apa? Kristen apa? Gurunda aja, Bang Zuma aja malas ngobrol sama kau ini. Kau nggak waras.
Tadi itu telepon dari rumah sakit jiwa itu. Dokter ini yang ngerawat kau itu nelpon. Katanya kau itu lari dari rumah sakit. Ayo kembali biar kau sehat. Biar kau sembuh. Kembali ke rumah sakit ayo. Jangan kabur-kabur. Komplikasi. Udah Ayo gila. Kristen yang ada di bawah, bantulah Gumasa ini. Masa kalian biarkan Gumasa di atas begini? Ayo jemput Gumasa turun ini, sudah komplikasi penyakitnya. Sulit juga kita diskusi sama orang gila. Iya, makanya. Dia gila tapi Nah, orang gila memang bikin seperti itu, dosa. Bunda Rama nggak sadar kalau dia gila. oh iya ya. Saya bilang ini banyak ngumpulin dosa ini malam Bener, ini gara-gara Gumasa. Nah ini kita jadi blank gara-gara dia nih. Yesus seorang Tuhan, berarti kau merasa lebih mulia dari Yesus. Yang merasa lebih mulia dari Yesus hanya ada dua kemungkinan, Sang Maha Pencipta atau iblis. Ya, setiap Kasihan ya. orang-orang Itu yang sukumu merasa apa, lebih Bang? mulia dari Kau Yesus. orang mana, Bang? Hmm? Bang, kau orang mana? Kayaknya pernah kejedot kepalamu di meja batu. Di mana kau pernah jatuh, Bang? Oh, enggak pernah jatuh. Saya itu orang cerdas. Wih, cerdas. 1+1+1 berapa Gumasa? Bisa 2000? Ya Allah. Udah turun. Oh ternyata memang gila kau. Udah 2000 Mana katanya. si Jumamu? Turun, Bang. Mana Jumamu? Aduh, nggak level, Bang. Kau ini ODGJ. Mohon maaf, Bang. Berkali- Mohon Aku maaf. udah catat ya. Si Juma sudah ke 17 kali jumpa sama saya. Modalnya cuma main kick. Gak pernah Kau nggak bisa. ada otak, Bang. Nggak bisa kau dilawan ini. Kau memang hebat, Bang. Udah di luar binasa kau ini. Ya, jadi coba Kasihan ya. aku nanti mereka. mau ajak. Aduh, si kamu Juma diam ini aja Gumasa. atau sama semua. Minta tolong Gumasa, Aku kamu lagi- diam aku lagi dulu muslim Gumasa. sentas Kamu diam raya. aja Gumasa. Gumasa, kamu diam aja. Diam dulu kau. Diam aja. Ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah, Anda naik, silakan bertanya sepuasnya. Silakan. Bertanya sepuasnya. Silakan. Inilah contoh ini ya orang-orang Kristen. Begini orang-orang Kristen nih. Akalnya nggak ada. Ya akalnya nggak ada akal, nggak ada aturan. Apa itu? Ya mirip hewan lah. Kalau Hewan nggak ada aturan. kalau nggak ada kalian akal. tidak mengakui Yesus seorang Allah, maka kalian lebih Allah daripada Yesus. Kalau kalian Astagfirullahaladzim. tidak mengakui Yesus seorang Tuhan, berarti kalian lebih Tuhan dari Yesus. Artinya kalian lebih mulia dari Yesus. Kemungkinan Aku bukan moderator ya. yang menganggap bikin Yesus pusing tidak ya. mulia adalah iblis. Segera dijemput please, tolong. Segera dijemput perawat-perawat di rumah sakit jiwa, tolong dijemput ini. Gumasa ini udah aduh. Dia suka cabut-cabut rambutnya, kukunya pun habis kukunya itu dicabut, digigiti jari-jarinya. Sakitnya ini parah ini Karena orang saya nggak ini. bisa jawab. Harus diikat Kalau kok Gumasa, itu Tuhan bahaya kalau manusia. lepas itu. Aduh. Jawab. Allah itu Tuhan atau manusia? Ya terserah kau lah. Terserah kau lah, ambil lah semua, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak Kristen apa Hindu kok gua masak? Baby Sin, selamat malam. Baby Si, Kristen Muslim saudara. Kristen? Baby. Oke, wih ini yang keren, tegas, percaya diri. Kristen, wah kita suka ini yang begini ya Mbak ya. Nah sekarang ini judulnya ya. Kenapa berisik itu Mbak? Tolong diupayakan jangan ini berisik biar diskusinya enak disimak. Jadi, kau diam dulu ya Gumasa ya, nyimak ya. Ini judul Oke, saya permisi diskusinya. ya. Gak ada kualitas kalian.
Ya, kau berobat Bang ya, rajin berobat ya. Kau agak sakit kurasa ini, nggak normal ini akalmu. Dua Kristus versus dua Rob. Gimana? Itu mau judulnya atau mau ini diskusi apa? Mbak. Oh, enggak sih, aku cuman pengen apa? Aku tidak terlalu apa kali ya mengenai apologet itu ya. Cuman yang mau saya katakan, eh kalau dalilnya, kalau saya ikutin Edis TV ya, maksudnya harus berbicara mengenai data. Aku sih lebih ke kalau misalnya diskusi, misalnya kan orang kakak misalnya nuduh, misalnya Kristen harus pakai data. Jadi misalnya nih, Oke. Izin sebelum oh panjang, ya, menurut Mbak Pebi nih, si Gumasak ini dia normal apa dia sakit? aku belum ikutin dari tadi sih baru masuk. Oh, belum ya nyimak. Oke. Lanjut. Itu kenapa Kan berisik ya di tempat keramaian, Mbak? iya benar lagi jaga Ber- gede juga. Oh, oke. Ya, silakan lanjut. Enggak, maksud Karena saya saya nggak dijawab. Kamu diam dulu Gumasa, kamu diam dulu Gumasa. Silakan lanjut Pebi, mau bertanya atau mau apa Iya. ini Pebinya? Kalau kita ini bukan bertanya sih Kak. Maksudnya gini, ini tema orang curhat. kan dua Kristus Ya, gini. versus dua Rob, iya kan? Jadi maksud saya itu data orang kakak dipaparkan gitu, sama seperti Edis TV kan dipaparkannya gitu ya kan. Jadi penonton juga Oke. mengerti. Baik, Gurunda nyimak ya Gurunda. Gurunda monitor kah? Bila mau dipaparkan nih tentang dua Kristus. Mana Gurunda? Oke, saya jelaskan ya. Begini Mbak Pebi ya. Di sini ada tema dua Kristus. Nah, dua Kristus di sini Islam yang akan membuktikan bahwa dalam Bible ada dua Kristus. Kenapa dikatakan versus dua Rob? Karena Kristen juga salah satu di antaranya seperti Kudis dan Kristen-Kristen yang lain mengatakan di Islam ada dua Rob. Maka kewajiban kami untuk menjelaskan atau membantah bahwasanya dalam Islam tidak hanya satu Rob. Ya, satu Rob yang benar gitu. Maksudnya, Pebi. Nah, untuk menjelaskan tentang dua Kristus itu kami akan mampu karena kami punya referensi gitu nah. Paham? Nah, jadi kan mungkin itu aja perdebatan sama ini. Mungkin maksudnya kan mungkin aku nggak terlalu apa kali ya soal mengenai apa namanya itu ya. Cuman bagikan orang Kristen eh, sebenarnya tidak dua Kristus, sebenarnya itu satu kesatuan. Kalau tadi Mbak Pebi ngomong dengan menggunakan data, tapi dengan kata-kata bagi kami orang Kristen, berarti bukan dengan data, Pebi. Itu keimanan. Jadi maksud saya gini, kalau perdebatan seperti ini baiknya sih lebih ke kusarankan sama Edis TV lah, maksudnya gabung lah, misalnya juga biar kita sama-sama. Enggak usah sebut-sebut Sama-sama Edis di sini. yang- Mbak sama-sama Pebi, enak. Mbak Jadi, Pebi. artinya Mbak kan, Pebi, sabar yang pintar Kak. sama yang pintar itu maksudnya Sabar sama- Pebi, sabar Pebi. yang pintar sama yang bodoh, Sabar dulu. atau yang bodoh Ini sama yang ngerocos pintar. terus. Itu. Nah, Mau diskusi sama saya aja, Pebi. ya silakan. Kau mau diskusi sama saya aja daripada kau bawa Edis sama saya aja. Sama saya aja yuk. Biar nggak itu maksudnya gitu. Ini sama aja dengan Gumasak ya, kau itu nggak nyambung ya, Mbak. Bukan nggak Kenapa nyambung. kau Dikasih Bukan, cara Kenapa dua kau juga, dia naik di maksudnya Kenapa kau maksudnya naik mau di menantang Kombal kita Muslim? Kenapa kau naik di Kombal Muslim terus bawa Edis? Edis bagi Maksudnya- kami itu sampah. Dengar ya. Bukan Edis maksudnya. bagi kami itu nggak biar penting. orang kakak juga, misalkan penonton di Kau Edis aja. TV itu 20.000. Kamu bisa nggak diskusi? Kamu Itu bisa banyak diskusi nggak? orang Kristen orang Muslim di situ, jadi harusnya orang kakak paparkan di situ. Mbak Pebi, yang menjadi bagian daripada pemaparan ilmu bukan tentang banyaknya. Karena kalau banyak pun tapi bukan dari ilmu, bukan dari data yang tadi Anda sebutkan, nggak bisa.
Diskusi itu bukan berdasarkan daripada banyaknya orang yang ikut diskusi, bukan. Tapi ilmu yang disampaikan itu dipahami atau tidak. Tadi ada cerita data, Edis itu nggak bawa data. Apa datanya yang dibawakan Edis? Edis dulu sudah, mungkin kau baru kenal Edis. Kami udah kenal Edis sudah lama. Kami ini orang-orang diskusi di Zoom dengan Edis dulu. Edis itu dulu masih ngemis di masjid, sholat, pakai pakaian muslim, pakai peci. Nunggu apa, buka puasa gitu. Udah kenal kami sama dia, Pak Febi ya. Dia itu bukan siapa-siapa, dia bukan orang Kristen. Dia nggak mengimani Yesus Tuhan. Dia nggak pernah Oke, tahu kita tentang ajaran sapa. Islam. Oke bang, kita sapa. Dinasti, selamat malam. Kristen Muslim. Aduh, musik. Akang mana Kang ini? Gak live kayaknya ya Kang. Aduh, musik. Moderator. Astagfirullahaladzim. Moderator, turunkan. Dinasti, suara musik dinasti. Noise, dinasti. Apa sih moderator ini? Aku bukan moderator, ini akun baru akun. Muslim dia ini, tapi kok buat musik kok naik ke komal. Dinasti. Ayolah naik yang ini. Jangan yang kayak gue masak itu, nggak ada otak, nggak ada akal. Yang berakal dikit. Dibandingkan Pebi tadi dan Edis, kayaknya lebih mending gue masak nasi bawa isi Bible ya, walaupun dicampur dengan ajaran Hindu kayaknya. Udah, nggak usah takut sama saya. Ngaku aja nyerah kalian. Yang takut siapa? Kau itu ngacau. Kau bukan Kristen juga. Kristen nggak berkata bahwasannya Tuhan itu ada pangkat jabatan yang bertingkat gitu. Nggak ada. Baru kau. Kau kayak Hindu kau pengajarannya. Yesus seorang manusia. Catat ya. Sampai sekarang Yesus itu seorang manusia. Dan Yesus itu seorang yang sangat ajaib. Seorang yang Allah. Ya. Kemudian Yesus itu seorang yang menduduki jabatan di surga. Salah seorang yang menjabat surga. Maka Yesus manusia adalah seorang Allah dan seorang Tuhan. Apa buktinya Yesus menjabat di surga? Kapan dia pernah Dialah berada di surga? satu-satunya manusia yang Kapan memberi dia berada izin di masuk surga. Kapan dia pernah berada di surga kok menjabat di surga kau bilang? Di dalam Biblemu dia tidak di surga, di Samayim itu di langit. Bukan di paradise. Pokoknya Tulisannya, dia bukan di paradiso. surga. Bapaknya Yesus. Nggak pakai pokoknya kalau berdasarkan ilmu di Bible tulisannya. Biblemu itu bukan bahasa Ya, bapaknya Indonesia. Yesus ada di surga. Bible Ya. itu Kemudian bahasa Yesus sudah Indonesia itu kembali terjemahan kepada dari bahasa bapaknya. Belanda dan Jerman. Itu Jerman dari bahasa Yesus sudah Inggris. kembali kepada Itu bapaknya. diambil dari bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Tulisannya itu bukan paradise. Fakta Bible, Yesus sudah kembali kepada bapaknya. Bapaknya di mana? Bisa kebantai itu? Apa buktinya dia kembali kepada bapaknya tadi? Dari mana kau dapatkan itu? Ya di Bible lah. Apa tulisannya kok dia kembali kepada bapaknya? Siapa yang bilang? Aku kembali kepada bapakku. Aku pergi kepada bapakku, katanya. Aku akan pergi. Bukan akan Nah, pergi. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Minta handphone itu, Mas. Tentang roh kebenaran ya. Jadi karena Yesus Kau diamlah, kau diam. salah seorang pejabat surga. Ku masak, mau dimasak kau ku masak. Kita sapa dulu. Roni siapa nih? Roni Chandra. Selamat malam Roni Chandra. Roni Chandra. Selamat malam. Roni. Aduh,
Jadi nggak Nabi denger Isa itu Ustaz. semisal penciptaan Adam, yaitu berasal dari kalimat kun fayakun, itu aja sudah dalilnya cukup. Nggak denger dia Ustaz. Memang bebel, memang paling bodoh saya rasa si Yosua ini. Kayaknya masih sepupuan sama si Iwang. Si Ciwang. Si anti itu Ridwan sama Iwang. Oke, Aksai, selamat malam Aksai. Aksai, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Ya silakan, apa yang mau kita diskusikan? Silakan. Ya. Begini Bang, saya mau belajar. Kalau pemahaman yang saya dengar-dengar ya, karena saya tidak tahu bahasa Arab, bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kepada Muhammad, gitu ya? Ya. Apakah itu diturunkan dalam bentuk buku atau diturunkan dalam bentuk sabda? Wahyu secara bertahap. Iya, secara lisan, bacaan, bukan yang tertulis. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril menjadi seperti manusia dan menemui Nabi Muhammad dan berkata, Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Nabi Muhammad, alhamdulillah, memang diberikan gelar ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Sehingga tidak tahu, meskipun apa yang ditunjukkan dia nggak bisa baca, tapi konteks di dalam pewahyuan yang pertama itu tidak ada yang tertulis untuk mengatakan bacalah, Iqra, bacalah. Sembari kemudian dijawab oleh Nabiullah Muhammad SAW, ma ana biqorin, aku tidak bisa membaca. Jawaban manusiawi sampai 3 kali. Dengan pelukan yang terakhir erat, hampir saja nafasnya itu berat, kemudian dilepaskan, baru difahami oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu yang pertama turun dengan kalimat ayah yang dikomplitkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Itu wahyu satu surat satu ayat yang pertama kali turun. Kemudian disusul lagi ayat-ayat yang lain. Dan turunnya itu bang berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi bukan langsung buku atau seperti 2 loh batu, enggak. Jadi ini kalau Anda memang bertanya bila hikmah, mudah-mudahan menjadi pemahaman baru ya, karena sering orang-orang Kristen menjadi sok tahu gitu loh. Karena diibaratkan Al-Quran itu yang ditulis. Oke, baik Bang. Gitu ya, silakan. Terus kalau dikatakan itu wahyu, kemudian abang tadi katakan disuruh membaca tetapi Muhammad tidak tahu membaca, itu berarti bahwa bukan wahyu tetapi diturunkan dalam bentuk tulisan, kan begitu? Kalau wahyu kan bukan tulisan bang. Oke, saya tadi sudah katakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melihat adanya bacaan atau buku yang diperlihatkan oleh malaikat. Malaikat hanya mengatakan Iqra. Tapi malaikat suruh membaca, kan begitu? Malaikat mengatakan Iqra. Iqra itu bagian daripada ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu berarti bacaan bang. Betul. Al-Quran itu adalah bacaan. Iya. Terus? Nah, abang tadi katakan bahwa itu tidak disampaikan dalam bentuk tulisan kayak seperti loh batu atau apa, kan gitu. Betul, yang betul. Jelaskan kan gitu. Betul. Iya. Iya. Itu berarti kontradiksi dengan apa yang Anda katakan dengan apa ini. Kontradiksinya gimana? Saya tadi sudah mengatakan, Bang. Saya tadi sudah mengatakan, malaikat Jibril tidak membawa apa-apa. Tidak membawa buku saya untuk sudah dibaca. paham itu. Ya. Tetapi Muhammad disuruh membaca.
Gini. Bacakan Muhammad, enggak, saya, dulu. sabar dulu. Bacakan saya Yesus. Anda akan mengikuti Yesus. Betul nggak? Jangan ke sana dulu Bang. Ini dulu Loh, kita. enggak, ini mirroring. Untuk Saya mau Anda pahami. mengatakan, Nah kan Ya. Anda katakan bahwa malaikat Jibril mengatakan bacalah. Kalau dikatakan itu bacalah, itu berarti dalam bentuk tulisan. Hanya karena Muhammad itu tidak tahu membaca. wah Kan itu begitu, sampai Muhammad enggak katakan seperti bahwa itu. saya tidak tahu Makanya membaca. dengarkan. Saya Kalau dengar, Anda Bang. mau belajar, apa yang saya sampaikan, saya sudah mengatakan tidak ada yang dibawa untuk dibaca. Anda ngerti nggak saya mengatakan Kenapa malaikat Jibril katakan bacalah? bagian dari ayat, Bang? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Loh, bagian dari ayat itu berarti bacaan. nah, apakah bacaan setiap bacaan itu ada yang tertulis? Oh iya pasti Bang. Tidak ada bacaan yang tidak tertulis. Oke. Kalau Anda menghafal itu, Bang? kalau Anda menghafal, ada nggak yang dibacanya? Dari tulisannya? Tapi ada, dibaca dulu baru dihafal. Kan begitu logikanya. Pada saat orang mengulang perkataannya, apakah harus ditulis? Beda kalau dikatakan baca dan beda kalau dikatakan dengarkan. Gini loh, Nah, Bang. gitu, Kok jadi Anda yang memaksakan? Ini Anda Bukan, mau saya tidak debat atau mau memaksakan. belajar? Penjelasanmu yang menjelaskan begitu menurut Al-Quran. Ini tentang kisah yang Nah, Anda bisa baca di Sirah disinilah, Nabawiyah. Bang, tunggu dulu. Di sinilah katanya Quran itu dapat menjelaskan. Nah, kau jelaskan ini tidak, justru semakin kabur. Kau yang kabur karena Bukan kau sudah saya yang dikatakan kabur. Paulus sudah mengatakan kepadamu. Atau tidak Paulus bisa sudah jelaskan. bilang samamu kalau kau memang bodoh. Kok malah ketawa? Pura-pura kau pun nanya. Jadi kalau anjing pura-pura nanya kelihatan cuman tertawa. Beginilah orang-orang itu yang sebenarnya anjing. Berdalih mulai mau kepanasan bertanya, kan? Berdalih Tidak mau bisa, bertanya, kau tidak anjing, ada. kau pemakan Tidak babi, benar bahwa kau Al-Quran anak itu bisa pecundang, menjelaskan kau nggak segala punya sesuatu. yang namanya hukum pernikahan, kau Kalau anak saya haram, tanya, kau babi, kau anjing, oh, kau pura-pura bertanya konjing, asu kau cuma mau menipu, bangsat turun. Jadi apakah orang Kristen itu seperti dia gitu loh? Coba Pak Tomin sebagai orang Kristen, ada tidak yang benar-benar ingin belajar tentang Islam? Ada nggak yang belajar seperti orang Islam? Benar-benar ingin belajar. Awalnya tidak tahu, ingin menjadi tahu. No comment. Nah itulah. Saya nggak marah kepada orangnya, tapi saya marah terhadap apa yang dia perbuat. Orang Umi itu kan bukan berarti tidak bisa baca tulis, tapi ingatannya cerdas, gitu kan. Anak saya itu umur 2 tahun tidak bisa baca tulis, tapi ketika dibiasakan untuk membaca surah Juz Amma itu hafal semuanya. Oh iya. Nah, dia tidak bisa baca dan tulis. Nah, kemudian apa yang diingat itu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, ini para sahabatnya. Sementara sebelum ke pertanyaan tadi, kalau memang orang tidak pura-pura, dari surah Al-Baqarah tadi ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jelas tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini. Kemudian ada tantangan juga bagi kalian orang-orang Kristen yang berakal. Bahkan seorang pendeta sekalipun bisa sampai bertahun-tahun jadi orang gila karena ditantang oleh Al-Qur'an. Buatlah satu surah saja. Gitu loh. Buatlah satu surah saja. Bisa atau tidak? Kalau tidak, jangan kalian mau menzolimi. Kalian mau acak-acak Al-Quran. Mau pengen tahu aja tentang turunnya wahyu, diberitahu, kok malah ngeyel seperti orang yang paling pandai. Mohon maaf ya. Kenapa saya harus katakan anjing kepada orang-orang seperti itu? Kenapa?
Karena memang disebutkan mereka ini pemakan anjing, dihalalkan semuanya. Paulus tadi mengatakan 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Segalanya halal bagiku. Ya. Segalanya halal bagiku. Nggak ada yang nggak halal. Yang haram itu udah nggak ada lagi. Padahal di perjanjian lama, orang pemakan babi itu dimusnahkan, dibakar api. Yesaya 66 nomor 17, nomor 18. Inilah coba buat teman-teman Kristen yang masih pengen mencari kebenaran. Saya undang kalian untuk menggunakan akal, berakal kita dalam diskusi. Saya mengundang Anda semuanya untuk benar-benar diskusi tentang yang namanya logik, rasional. Komentari itu, komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu juga sampai yang bisa narasumber aku mau bikin kopi nggak jadi-jadi nih. Aduh, kalau sama komentari memang dari kemarin-kemarin udah mencret dia sama aku. Ya, gimana komentari? Komentari. Ya, Gimana kabarnya? ya gimana apanya nih Bang Ali? Udah dapat nggak jawaban yang kemarin? Apa ya? Yang kemarin. Jawab pertanyaannya apa? Ya, itu hukum di dalam bernikah, aturan sah apanya pernikahan di dalam kekristenan gimana ini? Ada nggak? Oh, berdasarkan tradisi masing-masing daerah, Bang. Oh, tradisi. Jadi ajarannya harus mengikut tradisi ya, bukan mengikuti Bible begitu ya, perintah perintah Tuhan. Setahu Kan saya Tuhan, ya kalau Tuhan kan melarang jangan kamu berzinah katanya. Malah dia tidak memberikan, ini kan susah juga. Dia melarang orang untuk melakukan perzinahan, tetapi tidak diberikan solusi untuk melakukan atau keluar daripada definisi perzinahan. Nah itu tidak diberikan solusi keluar daripada definisi perzinahan itu. Kan gitu maksudnya, dilarang orang berzina, tetapi tidak diberikan data atau perintah atau hukum untuk melakukan pernikahan. Benar nggak Bang? Demikian. sepertinya Bang Ali nggak pernah nanya begitu deh ke saya. Ya. Seingat saya. Oh iya ya. Oh. Yang kemarin itu pertanyaannya mungkin siapa yang ingin bunuh Tuhan ya? Oke. Iya Bang. Jadi kan aku udah berapa komal Bang kan? Aku ketemu dengan orang Kristen malah yang banyak. Tadi juga di Komal ini 5 orang oten. Zina dan janganlah bersaksi dusta. Ya, yang menjadi pertanyaannya Bang kan, untuk keluar dari definisi zina, adakah Tuhannya Anda yang berfirman di dalam Bible atau kitab suci Anda ini memberikan suatu solusi agar keluar daripada definisi zina? Silakan Bang. Ada nggak datanya Bang? Dalam Kristen, Sang Ilahi mengeluarkan aturan atau berfirman memberikan hukum, solusi untuk berzina, solusi untuk menghindari berzina tidak ada Bang. Sama seperti misalnya jangan mencuri. Tunggu dulu Bang. Iya tunggu dulu Bang. Sama misalnya ada hukum jangan mencuri. Terus kalau ada orang miskin solusinya gimana? Apakah harus mencuri? Ya bekerja Bang. Ya orang yang tidak boleh. Betul Bang, kan solusinya jangan berzina berarti solusinya harus menikah kan Bang? Tahan hawa nafsu. Bukan. Saya kurang mengerti juga Bang. Nggak mungkin Jawabnya kan, harus gimana, kita Bang? kan disuruh untuk berketurunan Bang.
tentunya bagaimana kita berketurunan, kita harus menikah Bang ya. Oke, di dalam hal menikah ini Bang, ada gak syarat sahnya diatur di dalam kekristenan, dalam kitab suci Anda diatur syarat sah melakukan pernikahan itu Bang? Ada nggak Bang? Kalau ada Bang, tolong Bang tunjukkan datanya sama saya Bang. Ya kalau kita mau merangkum sih kayaknya ada ya. Pak, Itu Bang, kan kita sudah ada. Kalau saya baca di ulangan Bang, boleh cara menikahnya dengan cara apabila kamu menemukan seorang wanita perawan yang tidak bertunangan dan kamu menginginkannya, kamu boleh memperkosanya lalu memberikan orang tuanya 50 sikal dan akan menjadikan anaknya sebagai istri. Itu ada Bang, aku baca itu di ulangan itu, tapi lupa juga aku namanya itu, ayatnya itu. Nah, bayar denda 50 sikal, jadi boleh memperkosa. Cara untuk Coba Bang, menikah. tunjukkan dong Bang. Enggak, sekarang itu aja Coba Bang. tunjukkan Bang. Itu nantilah bisa saya tunjukkan nanti. Yang menjadi persoalannya, ada nggak solusi atau cara sah atau hukum sahnya pernikahan di dalam Kristen? Seperti kami Bang di An-Nisa nomor 4 jelas dengan cara memberi mahar kepada istri yang akan kita nikahi. Kira-kira di agama Anda ada nggak Bang yang sedemikian? Ya ada, masing-masing saling berjanji untuk saling menghormati, saling mengasihi. Kan di perkawinan Kristen seperti itu kan. Tertulis di mana Terus itu Bang? Tertulis di tidak mana boleh Bang? Boleh bercerai. berjanji? Iya. Oh, jangan dulu bercerai Bang. Menikah aja belum kok udah bercerai. Gimana juga ini Bang? Iya Sekarang kan janji menikah aja dulu belum pernikahannya ada begitu Bang dalam aturannya. Kristen Bang. Iya, aturan bercerai ada. Yang aku minta Bang, aturan menikah. Bagaimana cara menikah yang diperintahkan oleh Bible, kitab suci Anda ini? Ya mungkin menurut tradisi orang Kristen mula-mula ya diteruskan sampai sekarang. Yang sekarang aturan menikah yang kami lakukan ini kemungkinan besar itu berasal dari tradisi orang-orang jemaat mula-mula, Kristen mula-mula Bang. Berarti bukan perintah Tuhan lah dong. Berarti ajaran manusia dong kan? Perilaku manusia Itu kan Kristen mula-mula, murid-murid Yesus kan. Iya. Murid-murid Kan Yesus nggak punya ada. murid-murid lagi dan seterusnya. Iya, kalau murid-murid itu melakukan tentu kan Bibelnya beda itu kan, Kristen mula-mula itu. Sama Bang. Sama. Kalau sama Bang, tentunya ada sampai sekarang Bang. Di dalam Bibel Anda Bang. Ya maksudnya kalau nggak perlu ditulis, mungkin semua orang udah tahu nggak ditulis kan. iya. Bible ini kan tentang Harus ada perintah Yesus dong Bang, Kristus. daripada Bapa. Gini Bang, Bang ya. Di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka melakukan sesuai dengan perintah Bapa yang di surga. Atau di dalam Matius 15 nomor 7-9 dikatakan Bang, percuma mereka, orang munafik itu dikatakan, dibuat Yesaya menubuatkan orang-orang munafik itu yang melakukan peribadatan ya yang melalui perintah dan ajaran manusia. Tadi kamu mengatakan daripada adat-adat leluhur atau perintah-perintah manusia. Nah, bukan perintah Tuhan atau ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Kan gitu, Bang. Jadi, Anda digolongkan ya, itu orang kan munafik berasal tuh, Bang. dari Gimana itu, Bang? itu kan berasal dari ajaran tradisi Kristen mula-mula Bang, diteruskan sampai sekarang. Ya, kalau Kristen mula-mula itu kitab sucinya ada Bible, tertulis di mana aturan mereka, Bang. Kalau memang berarti sama juga, Bang. Kalau memang tidak tertulis, Bang, sama juga dengan sekarang. Tentunya ada, Bang. Iya sama. Mana, Bang, bagaimana Alkitab cara menikah? sekarang di depan saya ini itu berasal dari Kristen mula-mula, ditulis oleh murid-murid Yesus, Iya, Bang. ada nggak, Bang, di situ, Bang? Ada nggak, Bang, di situ? Cara Iya, yang ada begini nih, Bang, sahnya ya. di Kalau- dalam melakukan pernikahan di dalam kekristenan.
Ada nggak diatur bang? Ya kalau mau dibaca kayaknya sih ada ya. Coba lah baca. Terus, Carilah bang. Carilah bang ya. ya saya nggak mempelajari itu, saya kan percaya dengan Oh jangan jemaat modal percaya mula-mula. aja bang. Jangan percaya gitu aja bang. Kan Ya saya percaya bang. Gini Saya bang. percaya Ini bang. pertanyaan Jemaat sesuatu mula-mula yang- melakukan itu bang. Iya. Itu hak Ini saya, Bang. pertanyaan yang secara logis harus dimiliki Iya oleh saya udah manusia. jawab begitu. Oh, abang udah cukup. Mau abang mau menerima atau enggak, terserah abang. Saya Oke, percaya. Oke. Udah Jadi bang. gini bang. Abang mau Begini, ngapain Bang. lagi? Nah, saya jelaskan sedikit bang ya. Sebagai manusia, kita harus membedakan, logika kita berpikir harus membedakan diri kita dengan, ya maaf cakap ya, dengan hewan. Hewan kan nggak perlu menikah bang. Nah, udah. Jadi karena kita manusia, kita butuh menikah. Kita sebagai manusia membutuhkan pasangan. Tentunya ada aturan yang harus menjadi runutan. Oh. Iya, Oke, untuk udah, menegaskan Bang, udah, kita Bang, udah. sebagai Yang lain, manusia Bang. atau membedakan Semua kita juga dengan- ajaran agama Zoroaster, agama Hindu, semua ada syarat menikah. Itu bukan Iya, menyatakan di mana kebenaran. tertulisnya, Bukan Bang? standar kebenaran. Di mana Cuma ada tertulisnya, Bang? cara Itulah menikah standar kebenaran, jadikan Bang. standar kebenaran. Itulah Agama standar Zoroaster juga kebenaran, ada standar- aturan menikah mungkin tuh. Mana? Agama Hindu Di juga mana ada. tertulisnya, Bang? Udah Jangan abang udah jangan cover kalau aja, saya bilang Bang. begitu. Itu tradisi kenapa? mula-mula. Kenapa Anda Murid-murid Yesus, ya kejang-kejang? udah. Maka tunjukkan sama Bukan saya, Bang. Jangan Anda sebel saya kejang. ngomong begitu terus ya udah pertanyaan yang lain. Anda mau percaya mau enggak terserah Gimana Anda. nih? Iya. Gimana? Anda kan mau, Kenapa Anda Anda kok kan bisa begini nih. kejang-kejang demikian? Pikiran Anda begini nih. Anda Nih, tidak Bang Ali, jawab, malah pikiran Anda begini nih. kejang-kejang. Saya tahu nih. Diam dulu dong ah. Nih pikiran Anda begini nih. Kristen itu tidak ada aturan menikah berarti salah gitu. Iyalah, Agama Zoroaster berarti juga tidak ada tuh aturan pantas menikah. diajarkan Agama kepada- Konghucu, Hindu, Artinya Buddha semua ada. ajaran Itu agama bukan standar Anda kebenaran. tidak memiliki standar atau sahnya Ya kami lebih pernikahan, mengutamakan maka kasih. ajaran agama Anda tidak pantas diberikan atau diajarkan kepada manusia, hanya pantas diajarkan kepada binatang. Hanya binatanglah yang tidak memiliki aturan di dalam pernikahan. Ada bang tradisi mula-mula Di mana, seperti itu yang Bang? seperti Di mana sekarang saya tertulisnya, lakukan. Bang? Ya abang Di baca mana? kitab-kitab Di di mana, abad Bang? pertama dong. Nah, baca dong, Bang. Tunjukkan sama saya datanya, Ya, Bang. kami sudah percaya kepada jemaat mula-mula. percaya, Saya nggak bakal percaya, percaya bang, Bang. gitu. Anjing aja Abang percaya, mau ngomong Bang. gimana saya nggak akan percaya. Masa si Ali Iya, Aceh mau ngajarin saya? Udah aja, Anda Bang. diskusi yang Memiliki lain lah. kepercayaan, Bang. Ngomong Dia mulu, kita udah jangan ngajarin saya. lemparin, Dia tetap balik Udah ke jangan rumah mau kita, ngajarin Bang. saya. Karena Kalau mau percaya nanya-nanya, dia, mau Bang. diskusi, Kita bisa diskusi. melindunginya, Bang. Dia Alah. yakin, dia punya iman itu, Bang. Kalau modal percaya Udah saja, jangan Bang, ngajarin tanpa saya dalil. udah. Nah, modal Udah mau percaya diskusi yang saja, lain. Bang, tanpa dalil. Saya udah jawab begitu di dalam Kristen yang ada aturan tuh suami harus mengasihi istri, istri harus Iya, menghormati cara menikah suami. yang saya tanya. Iya itu tradisi Kristen mula-mula yang sekarang kami lakukan itu. Istri kita. Itu yang saya Tidak tanya. ditulis di dalam Injil. Nah, tidak tertulis. Tapi Berarti tradisi kamu orang mula-mula melakukan munafik. itu, orang Kristen mula-mula ya Berarti udah yang abang mau diajarkan ngapain sih jadi manusia, sebel kamu nih orang munafik. bukan maju Matius itu 15. terus. Matius Udah nggak bakalan 15 udah nggak mengatakan bakalan apa? percaya saya bang. Kamu orang munafik. Munafik dibilang udah ganti yang lain topik. Ketawa itu terus ngomong dibulak-balik. Ketawa. Dia pikir dia keren, dia pikir pinter tuh. Udah yang lain kalau mau diskusi yang lain. Saya udah jawab begitu. Berarti tidak ada ya. Berarti nggak ada. Ya. Itu tradisi mula-mula. Sah kita mengikat wanita itu tidak ada cara diberikan sah menjadi milik kita ya. Kan? Kang Dito aja diskusi sama saya lah. Kang Dito diskusi sama saya. Silakan Bang Dito, kalau dia udah kejang-kejang Bang Dito. Aduh, kejang sebel bukan kejang-kejang. Ya memang kalau berbicara yang tidak ada itu agak susah, ya kan? Tapi ya mau nggak mau karena sudah ambil bagian dari pengajaran itu, ternyata Paulus tidak menikah, Yesus tidak menikah. Memang tidak ada pengajarannya. Hanya tulisan-tulisan Paulus yang mengatakan kepala-kepala itu adalah laki-laki untuk perempuan. Nah itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak ke situ. Pak Mentari mau bahas tentang apa? Dua Kristus. Dua Kristus itu sebenarnya bang ya. Sebenarnya itu tema kekacauan pikiran, tema yang dipaksakan sebenarnya Kang Dito.
Oh. Saya lucu, mendengarnya absurd. Logis nggak aku bertanya Kalau seperti nih, itu? Bang, Logis bukan sih, kan Bang dipertanyakan Arya, Bang manusia Dito, seperti saya- itu? Kang Dito, saya kan biasa sama Kang Dito kan bernarasi sampai kita bilang silakan begitu kan, Kang Dito? Oke, kita langsung aja karena Bang Ali Oke. udah izinkan saya, boleh langsung saja supaya tidak ada ke yang lainnya. Oke, monggo. Oke, tema dua Kristus itu tema yang absurd sebenarnya, tema yang terlalu dipaksakan. Absurd. Dari dulu diskusi Islam Kristen zaman Justinus Martir dan lain-lain berdiskusi dengan Mu'tazilah dan lain-lain sampai saat ini diskusi Islam dan Kristen, nggak ada yang berdiskusi seperti itu. Ini diskusi yang dipaksakan, keterdengarnya absurd. Saya tuh tanda kutip ya, lucu gitu mendengar dua Kristus terus dipaksakan. Contohnya salah satu dipaksakan begini nih. Di dalam sebelum Yesus bangkit, Yesus tuh tidak pernah berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Itu berarti dua Kristus yang berbeda. Itu kan kekacauan berpikir. Sama seperti misalnya begini. Misalnya ini ya, misalnya Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden, jangan kita sebut Presiden Prabowo lah, kita sebut misalnya Presiden Dito ya, sebelum menjadi presiden, Presiden Dito ini adalah seorang jenderal misalnya. Kang Dito bilang begini, "Aku adalah jenderal yang akan membela tanah air ini, membela bangsa ini." Tertulis tuh dari dalam kisah hidup Kang Dito ketika menjadi jenderal. Terus ketika jadi presiden, Kang Dito bilang, "Aku adalah Presiden Republik Indonesia yang akan mengabdi, yang akan menjalankan tugas dengan benar kepada bangsa ini." Terus ada orang dungu bilang gini, itu berarti dua Kang Dito. Yang satu Kang Dito bilang jenderal, yang satu Kang Dito lagi bilang aku presiden. Berarti dua orang Kang Dito. Itu kalau bukan dungu apa namanya Kang Dito? Silakan. Oke, kalau pemahaman itu mungkin secara bantahan keimanan ya, karena kalau yang kita bahas tentang kristologi, ilmu yang menukil segala sesuatu yang ada di Bible, khususnya Perjanjian Baru, ini kristologi itu adalah pemahaman tentang Kristus. Memang dalam waktu zaman yang lalu tidak banyak orang mendiskusikan tentang dua Kristus. Karena apa? Tendensinya akan mengikuti arah yang ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 157 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum." Jadi diterangkan di sana tentang makna ayat itu dalam terjemahan maupun tafsir, Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan diangkat oleh Allah, diselamatkan. Dan ada orang yang diserupakan wajahnya. Ini juga ada masuk dua Nabi Isa alaihissalam. Yang asli diangkat, yang palsu tetap disalib. Itu pemahamannya. Akan mengarah kepada keimanan terhadap Al-Quran. Tetapi kalau kita cermati unsur kristologi, tentang dua Kristus ini, kita harus pahami dulu dari Kristus. Kristus ini artinya adalah yang diurapi. Sinonim dengan Mesias. Mesias dan Kristus itu sinonim. Yang arti definisinya yang diurapi. Seseorang yang diurapi. Kalau menurut keyakinan Yahudi adalah manusia yang diurapi. Bukan Tuhan. Itu dulu. Jadi pemahaman kristologi tentang Kristus dan Mesias ini sinonim. Nah, terkait dengan kosakata bilinguistik ya, Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Kemudian ada nggak Kristus Yesus? Oh ada. Contoh Roma 1 nomor 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Nah, pemahaman ini kan kita mengambil dari terjemahan. Tapi kalau di dalam original teks ternyata memang ada yang kebalik. Ada Yesus Kristo, ada Kristo Yesus. Ini menurut original teks. Jadi pemahaman ini, kalau Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Nah, pemahaman ini menjadi fundamental. Maka kita mencari data, apakah ada yang mengatakan satu, baik yang ditulis Paulus maupun yang dinarasikan oleh Yesus. Ini terdapat Yesus yang lain.
Contoh, ya, ada tertulis di maaf saya lupa dalilnya, saya cross check dulu. Itu Paulus mengatakan Yesus yang lain. Ini meskipun tentang ajaran dia, supaya tidak ada yang merusak pengajaran dia, ya. Ini tentang Yesus yang lain. Ini tertulis di sabar. Kalau nggak salah itu di Korintus deh. Sabar. Yesus yang lain. Kalau yang dikatakan oleh Yesus jelas pasti di 4 gospel. Kalau letterlek yang dikatakan oleh Paulus itu juga dia mengatakan Yesus yang lain. Yohanes, KPR, Roma, Oke. 2 Korintus pasal 11 nomor 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Bible yang lain. Itu ya, itu jelas. Jadi Paulus mengajarkan untuk waspada kepada Yesus yang lain dari Bible yang dia beritakan. Tetapi ingat, Yesus sendiri yang mengatakan, Matius 24, saya bacakan kisahnya dulu ya. Matius 24 dari nomor 4 dulu, nomor 2 dulu. Ini tentang kehancuran Bait Elohim, tentang runtuhnya ya. Sesudah Yesus keluar dari Bait Elohim lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu pernyataan Yesus yang pertama. Kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan murid-murid tentang runtuhnya Bait Elohim itu. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan apakah tanda kesudahan dunia? Yesus menjawab, nomor 4-nya, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus atau akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus ini memperingatkan kepada murid-murid pada saat Yesus belum terangkat ke langit. Tentang apa? Kehancuran Bait Elohim. Mereka akan diperlihatkan banyak orang yang memakai nama Yesus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai Yesus, berkata akulah Mesias. Nah, di nomor 23 saya langsung lompatin ya, karena yang lainnya saya sudah baca semuanya, tidak ada erat kaitannya. Nah, yang nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias kan Yesus, aku ada di sini, Mesias ada di sana, aku di sana, jangan kamu percaya. Sebab orang-orang yang mengaku aku Mesias, berarti Mesiasnya nggak hanya satu nih. Yang mengaku Yesus tidak hanya satu. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kemudian kembali Yesus mengingatkan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat aku, ini tulisannya iya. Iya ini kan di sini mengenakan tentang Mesias. Aku ada di padang gurun. Yang mengaku Yesus ini ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke sana. Atau lihat aku ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Kalau ini saya benturkan dengan kejadian pengakuan Paulus,
waktu dia perjalanan ke Damsyik, dia tiba-tiba melihat cahaya, rebahlah ia ke tanah. Kisah Rasul 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Dari sini dulu, Pak, sebelum saya lanjutkan. Kalau Oke, Paulus, saya tanggapi boleh? saya lagi sama Pak Tomin. Ya. Nah, jadi Pak Dito, Sabar dulu, Pak. Saya belum selesai. Sabar dulu, sabar. Anda bukannya dari di room sebelah, kenapa diusir? Sabar ya, dulu, bukan diam dulu. diusir, saya turun, saya tadi diusir. Ya udah, diam dulu. Saya sama Pak Tomin. Iya Bang Pak Tomin. Kris. Iya Bang Karena Kris, dibahas saya juga bernarasi dulu ya. Setelah ini Kang Dito sama Bang Kris. Ya, boleh. Tapi saya Ini izin menjawab dulu ya. ya, saya lanjutkan dulu, Pak. Saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Paulus ini kan kita tahu bahwa dia adalah yang terpelajar. Dia itu katanya bersekolah juga, memahami beberapa pastinya tradisi lisan orang Yahudi maupun hukum-hukum Taurat. Dia ini orang cerdas, orang pintar, Paulus ini. Bagaimana kecerdasan orang yang mengakui bahwa hukum Taurat itu dan memang memahami tradisi yang ada di orang Yahudi, itu dia bisa mengatakan suara itu adalah Tuhan. Dia pertanyaannya, siapakah engkau? Tuhan. Bagaimana dia tidak kemudian seperti orang yang pongok gitu loh. Hanya dengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Kalau ini dikatakan sebagai terjemahan yang salah, kenapa dia percaya? Kalau dia orang yang intelek, ya, dia mengatakan kepada suara itu, bertanya nih, Tuhan. Kemudian suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini nubuatan yang dikatakan oleh Yesus digenapi nggak? Ya, 2 Korintus 11 ayat 4 dulu Bang gitu ya. 2 Korintus 11 ayat 4 ya, saya baca lagi. Sebab kamu sabar ya, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan, aku memberitakan kepada kamu roh yang lain. Sekarang pertanyaan saya untuk Kang Dito. Adakah Paulus mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib ya, dan tidak mati dan tidak bangkit, tetapi dia melarikan diri atau digantikan atau diserupakan? Ada enggak Paulus mengajarkan demikian? Ada. Hah? Ada. Ada. Mengajarkan ada Justru di kitab kalian Sabar. yang lain. Paulus mengajar Yesus lahir, mati dan bangkit, dan maknanya justru di kitab kalian yang dikatakan lain. Anda mau dijawab atau Anda mau jawab sendiri? Pak Kris, Anda mau menjawab sendiri atau butuh jawaban kami? Lucu kalian mengutip Alkitab. Loh, sabar dulu. Anda ini mau menjawab sendiri atau mau melemparkan pertanyaan itu pada kami? Saya jawab dengan satu dalil. 1 Korintus pasal 1. Astagfirullahaladzim. Paulus mengajarkan. Pak Kris kan bertanya, ada nggak ada Yesus datanya? lain. Kalau Yesus lain tidak disalibkan. Ini lucu kalian itu membuka kitab. Ya udah, ini mau dijawab atau cuman mau gimana ini? Yang diriwayatkan di ajaran kalian. Gimana Pak Kris Wilujan ini Pak Tomin? Aduh. Oke, saya jawab ya. Kalau pertanyaan Pak Kris Wilujan